Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan materi microwave heating. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Manurung dengan NIM D1C022047 dari kelas R001. Nah, di sini saya menyajikan definisi dari microwave heating, yaitu pemanasan bahan menggunakan gelombang mikro. Proses ini melibatkan pengangkutan energi elektromagnetik ke dalam bahan, yang kemudian menghasilkan panas dalam bahan. Gelombang mikro adalah bentuk radiasi elektromagnetik non-ionisasi dengan frekuensi dalam wilayah yang disebut wilayah gelombang mikro 300 MHz hingga 300 GHz. Selanjutnya adalah sistem kerja alat. Di sini saya menyajikan gambar daripada microwave heating dengan bagian-bagian yang satu pada bagian magnetron, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro. Yang kedua ada waveguide. Di sini komponen satu ini yang berfungsi untuk mengarahkan gelombang mikro yang tercipta ke arah makanan yang hendak dipanaskan atau dimasak. Yang ketiga ada stirrer. Nah, komponen ini berbentuk baling-baling yang berfungsi menyebarkan gelombang mikro secara merata pada makanan. Di sini saya juga menyajikan 3 contoh jurnal penggunaan microwave heating. Yang pertama itu pengaruh pemanasan gelombang mikro pada tepung kentang dan tapioka dalam suspensi air. Tujuan dari jurnal ini untuk mengevaluasi sifat fisiokimia dan fungsional pemanasan microwave dengan pemanasan konvensional serta perubahan karakteristik kadar air 30% atau W per F per T. Pati kentang dan tapioka pada suhu pemanasan 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Hasilnya yaitu metode pemanasan dengan microwave memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada perlakuan pemanasan dibandingkan dengan pemanasan konvensional. Yang kedua, semua perubahan sifat fisikokimia dan fungsional pati yang dipanaskan ini secara nyata diamati pada suhu pemanasan 60 derajat Celcius selama pemanasan dengan microwave. Pati tapioka mengalami efek yang sama dengan pati kentang, tetapi perubahannya tidak terlalu mencolok. Pemanasan gelombang mikro mengurangi suhu gelatinisasi pati tapioka dan menunjukkan tren yang berbeda dari sifat penempelan dibandingkan dengan pati kentang. Hal ini membuktikan bahwa metode pemanasan microwave memiliki efek yang berbeda pada pati umbi dan akar yang berbeda. Contoh yang kedua, yaitu pada jurnal dampak pemanasan gelombang mikro pada sifat fisika kimia dari sistem model pati air, yang memiliki tujuan pengaruh konsentrasi pati dan waktu likuifaksi terhadap derajat gelatinisasi, viskositas, dan hidrolisis enzimatik pati tapioka menggunakan metode gelombang mikro. Hasilnya yaitu derajat swelling power tertinggi dihasilkan dari pati tapioka pada suhu 95 derajat Celcius dan viskositas maksimal juga dihasilkan dari pati tapioka karena kadar amilosanya lebih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat swelling power yang paling tinggi dihasilkan dari pati tapioka 23% pada suhu 95 derajat Celcius dan viskositas maksimal juga dihasilkan dari pati tapioka karena kadar amilosanya lebih rendah. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan sifat fisikokimia pati tapioka akibat pemanasan gelombang mikro, terutama dalam konteks aplikasi industri pangan. Contoh yang ketiga pada jurnal ekstraksi minyak akar wangi dengan metode microwave hydrodistillation dan chocolate extraction. Nah, tujuan dari jurnal ini untuk mempelajari dan membandingkan proses ekstraksi minyak atsiri dari akar wangi dengan menggunakan metode microwave hydrodistillation dan chocolate extraction. Prinsip dari microwave hydrodistillation itu menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat waktu ekstraksi. Gelombang mikro memungkinkan bahan mengalami pemanasan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua, chocolate extraction menggunakan pelarut organik N-heksane 95% untuk ekstraksi minyak atsiri dari akar wangi. Larut digunakan untuk membantu ekstraksi minyak dari bahan menggunakan tenaga kimia yang diserap oleh pelarut. Hasilnya, metode microwave hydrodistillation memiliki yield yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan metode chocolate extraction
Metode Shockley extraction menghasilkan yield sebesar 0,6744%, sementara metode microwave hydrodistillation menghasilkan yield sebesar 0,574%. Meskipun demikian, metode microwave hydrodistillation memberikan hasil yang lebih baik dari segi waktu dan yield yang dihasilkan, dengan tingkat pemulihan atau recovery sebesar 84,57%. Nah, di sini saya ada menyajikan keuntungan dan kekurangan dari microwave heating. Yang pertama untuk keuntungan, waktu memasak yang singkat, yang kedua mengembalikan teksturnya, yang ketiga melelehkan makanan yang membeku, yang keempat merebus makanan, yang kelima mengembangkan makanan, keenam efisiensi energi, ketujuh berbagai fungsi. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama pengaruh pada tekstur makanan, yang kedua kehilangan nutrisi, yang ketiga pemanasan yang tidak merata, yang keempat keterbatasan dalam memasak. Di sini saya juga menyajikan daftar pustaka dari ketiga contoh jurnal yang telah saya sajikan tadi. Sekian dari presentasi saya, dan terima kasih.